Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Satu, dua, tiga. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Aisyah Karnisa Azahra dari kelas 10-7. Nah, pada kesempatan kali ini aku ingin ajak kalian semua buat belajar bareng-bareng sama aku. Di sini aku bakal ajak kalian buat bahas materi seputar DSI. Sebenarnya apa sih DSI itu? DSI merupakan singkatan dari dampak sosial informatika. Di sini siapa sih yang gak bergantung pada teknologi, apalagi pada masa sekarang di mana kehidupan itu akan semakin berkembang, dimulai dari manusia, pendidikan, bahkan teknologi itu sendiri yang seiring berjalannya waktu akan terus berkembang pesat. Nah, sebelumnya aku mau membahas pengertian informatika terlebih dahulu, supaya kita mempelajarinya bisa lebih mendalam. Jadi, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan informatika? Informatika adalah ilmu yang berhubungan dengan aktivitas pengumpulan, klasifikasi, penyimpanan, pengeluaran, dan penyebaran sebuah pengetahuan. Informatika itu biasanya berhubungan dengan komputasi atau perhitungan yang menggunakan mesin. Biasanya menyangkut pengolahan data jumlah yang besar untuk mendapatkan sebuah informasi. Lalu, dampak informatika itu sendiri itu apa sih sebenarnya? Dampak positif dari informatika yang pertama adalah kemudahan berkomunikasi, di mana bidang informatika ini membuat manusia memiliki pengetahuan dan lebih berinovasi untuk mengembangkan teknologi itu. Hal ini berdampak pada adanya kemudahan berkomunikasi dengan banyak orang, meskipun keduanya saling berjauhan. Lalu yang kedua, kita mampu mengetahui budaya yang ada di luar, seperti budaya-budaya yang ada pada luar negeri. Semakin berkembangnya zaman dan teknologi, budaya-budaya tersebut dapat dikemas dengan sedemikian rupa lalu dipasarkan pada halayak umum melalui media sosial. Lalu yang ketiga, kemudahan dalam berkarya. Ada kaitannya dengan penyebaran budaya. Kita juga mampu berkarya dengan menggunakan teknologi. Kayak kita juga bisa menyebarkan karya-karya supaya banyak orang yang mengetahui karya yang telah kita perbuat melalui media sosial. Nah, selain dampak positif yang tadi sudah aku sebutin, tentunya DSI ini, dampak sosial informatika, juga memiliki dampak negatifnya. Segala sesuatu itu pasti selaras, ada yang negatif, ada juga yang positif. Nah, lalu yang negatifnya yang pertama, maraknya penyebaran hoax, di mana teknologi yang tidak diiringi dengan pengetahuan masyarakat yang baik memberikan kemudahan untuk penyebaran hoax, mengingat banyaknya hoax yang tersebar melalui internet dan media sosial. Yang kedua adalah ujaran kebencian. Kemudahan akses informasi juga berdampak pada penyalahgunaan yang mengakibatkan maraknya ujaran kebencian di media sosial. Lalu yang ketiga, konten-konten negatif, di mana dengan kemudahan teknologi mampu membuat setiap individu menyebarkan konten-konten. Tak luput juga konten negatif bisa disebarkan dengan mudahnya melalui media sosial. Biasanya konten negatif ini dapat berbau pornografi, radikalisme, dan penghinaan. Lalu, manfaat informatika terbagi dalam berbagai bidang. Yang pertama, ada bidang bisnis. Adanya kemudahan akses informasi membuat kemudahan bisnis bagi sejumlah pelaku. Selain itu, konsumen juga dapat dengan mudah mencari barang atau layanan jasa yang dibutuhkan melalui platform-platform yang ada. Seperti contohnya pada saat sekarang ini, sudah banyak sekali e-commerce atau all shop yang menjual banyak barang-barang yang mampu memudahkan kita sebagai konsumen untuk membeli tanpa harus keluar rumah, tanpa harus berpergian yang jauh untuk mendapatkan barang tertentu.
Juga bagi para penjual pebisnis juga mudah sekali untuk memasarkan produk-produknya. Lalu yang kedua ada dalam bidang pendidikan. Murid-murid juga bisa dengan mudah mengakses pengetahuan dari media sosial, dari berbagai media sosial dan internet. Informatika juga membawa sistem pendidikan baru berbasis e-learning dan pengerjaan tugas berbasis IT. Namun, dalam bidang pendidikan ini jika tidak diiringi dengan pengetahuan dan kesadaran dari tiap individu, kita akan jadi semakin ketergantungan dengan internet yang akhirnya membuat pola pikir kita dan kinerja otak kita akhirnya menurun. Dan karena sering bergantung terus-menerus itu akhirnya kita jadi jarang berpikir dan malah terus-terusan memanfaatkan internet tanpa menyaring pula informasi yang kita dapatkan. Lalu yang ketiga, dalam bidang kesehatan. Pada bidang kesehatan, para staf diberikan kemudahan pengarsipan catatan kesehatan pasien dalam sebuah komputer. Sistem booking kamar untuk pasien pun semakin mudah dan cepat hanya dengan memasukkan data pasien. Lalu yang terakhir ada dalam bidang perbankan. Bidang perbank diuntungkan dalam sejumlah aktivitas pembayarannya. Bahkan hampir semua penggunaan layanan bank diuntungkan dengan adanya kemudahan transaksi mobile atau e-banking. Selain itu, pihak bank juga memberikan layanan pembuatan rekening secara online tanpa harus datang ke kantor hingga mengantri berjam-jam. Dengan adanya kemudahan internet dan teknologi pada era saat ini, perlu juga kita mengembangkan kapasitas diri kita, di mana kemampuan kita dalam berpikir dan menyaring informasi-informasi yang kita dapatkan perlu juga kita imbangi supaya kita tidak terlalu terpengaruh dengan adanya teknologi pada masa sekarang. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya jika ada salah-salah kata maupun informasi yang saya tuturkan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.